Ya, halo semuanya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Saya akan membahas mengenai topik kimia mengenai larutan penyangga. Nah, di sini di nomor 1 kita baca. Tabel berikut menyajikan data percobaan pengukuran pH beberapa larutan sebelum dan setelah penambahan asam atau basa. Nah, larutan yang mempunyai sifat buffer adalah titik-titik. Oke. Buffer artinya adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya. Jadi penambahannya itu sedikit ya. Jadi kalau pH-nya awalnya 7 misalkan, jadi pH sesudah penambahan basa atau asam pun sekitaran 7. Oke, kita analisis di sini. Kita lihat analisis di nomor 1 di sini ya. Di nomor 1 pH awalnya 5, 6. Kemudian penambahan sedikit basa, nah dia jauh ya. Kalau 1 di sini enggak. Oke. 2 di sini 54, penambahan basa 54, meningkat asam 5,8. Nah, berarti ini termasuk buffer. Kemudian ketiga, pH awalnya 5,2, ini basa 5,2, ini 5,8. Dia rentangnya masih ya di 5,2-an rata-ratanya dia. Oke, itu masuk. Nah, sekarang yang keempat, ini 8, ini 8, di sini 7, ini enggak ya, jauh kan. 9, 9, dan 8, ini juga jauh. Oke, jadi larutan yang mempunyai sifat buffer itu adalah yang nomor 2 dan 3. Itu adalah jawabannya, itu adalah B. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, di sini, larutan penyangga berperan dalam menjaga kestabilan pH aliran intrasel, ekstrasel, dan berbagai sistem lainnya. Nah, berikut adalah daftar spesies kimia yang dapat membentuk larutan penyangga. Pasangan spesies kimia yang dapat membentuk larutan penyangga itu adalah nomor 1, maaf, ini ya, H2PO4- dan HPO42- membentuk suatu larutan penyangga 2 dan 5. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, diberikan beberapa jenis ion atau senyawa sebagai berikut. Nah, pasangan ion senyawa yang berguna sebagai penyangga pada ekstrak sel adalah 1 dan 4 ya. Ini dia, 1 dan 4 ekstrak sel. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 4. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, diberikan beberapa larutan sebagai berikut. Ada 25 mili NaOH 0,1 M, kemudian 25 mili HCN 0,2 M, 25 mili CH3COH 0,1 M, 25 mili NH4OH 0,2 M, dan 20 mili HCl 0,2 M. Pasangan larutan yang apabila dicampurkan dapat membentuk larutan penyangga adalah, oke, kita analisis satu-satu. Yang bagian A di sini adalah 1 dan 2. NaOH di sini termasuk ke dalam basa kuat. Oke, jadi dikali dengan 0,1 M. Itu sama dengan 2, milimol. Kemudian ada HCN. HCN di sini termasuk ke dalam asam lemah. Nah, 25 mili kali 0,2 M. Sini adalah 5 milimol. Nah, di sini asam lemah lebih banyak di sini. Sehingga dalam larutan dia akan mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Dan campuran yang terbentuk ini akan bersifat buffer. Jadi jawabannya itu adalah A. Dia bersifat buffer. Ini jawabannya A. Coba kalau kita analisis yang B, 1 dan 3. 1 dan 3 di sini adalah basa kuat. Basa kuat itu dari NaOH. Yang ketiganya adalah asam lemah. Asam lemah dari CH3COOH. Oke. NaOH-nya tadi dapat 2,5 ya, milimol. Kalau ini sekitar 2,5 milimol. Di sini basa kuat dan asam lemah dia habis bereaksi, yang artinya dia mengalami hidrolisis sebagian dan bersifat basa. Jadi tidak buffer. Di sini tidak buffer. Kalau yang C, oke.
Kita analisis yang C. Nah, kalau di C, di sini adalah 2 dan 4. 2 itu adalah HCN. Tadi HCN itu adalah asam lemah. Asam lemah molarnya itu adalah 5 milimol untuk molnya. Kemudian NH4OH. Di sini NH4OH itu termasuk ke dalam basa lemah. Jadi basa lemah 22,5 ml dikali 0,2 m itu sama dengan 5 milimol. Nah, ini juga habis bereaksi, dia tidak buffer. Tidak buffer. Nah, kalau yang D, nah, D itu adalah 3 dan 4. Berarti yang 3 itu adalah CH3COOH. Nah, di sini molnya adalah 2,5 milimol. Kemudian NH4OH. NH4OH basa lemah. Ini 5 milimol. Nah, ini asam lemah dan basa lemah habis bereaksi sehingga larutan akan terhidrolisis sebagian. Dia tidak buffer juga sama. Tidak buffer. Oke. Sekarang yang E. Yang E ini adalah 4 dan 5. Ada NH4OH dan HCl. Nah, NH4OH sini berapa? 25 mili kali 0,2 yang berarti 5 milimol. Maaf. Oke. 5 milimol. Nah, HCl 25 kali 0,2 molar sama 5 milimol. Nah, di sini akan bersifat asam dengan terhidrolisis sebagian, namun dia tidak buffer. Dia tidak buffer. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Itu yang 1 dan 2. Oke, pembahasan mengenai larutan penyangga sampai di sana. Sampai jumpa di part berikutnya. Stop.